Perkenalkan kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Akuntansi. Kami akan mempresentasikan materi mengenai Overview of Transaction Processing and ERP System. Untuk lebih itu, kami perkenalkan diri, saya selaku moderator Rizky Syawal Alfalah. Saya Rosidah Mulyani Nasrullah. Saya Muhammad Zaki. Saya Syahra Fahendra. Saya Thorik Aziz Ahmadani. Saya Mutiatul Walidah. Baik, kami akan mempresentasikan materi tersebut. Learning Objective. Menjelaskan 4 langkah utama dalam siklus pemrosesan data. Selanjutnya, mendeskripsikan aktivitas utama dari setiap siklus. Mendeskripsikan dokumen dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh dan memproses data. Selanjutnya, mendeskripsikan cara informasi disimpan di sistem informasi berbasis komputer. Mendiskusikan jenis informasi yang dapat disediakan oleh AIS. Mendiskusikan bagaimana organisasi menggunakan sistem ERP untuk memproses transaksi dan memberikan informasi. Selanjutnya, Selanjutnya data processing cycle, yaitu ada input, terus dari input ke proses, baru output. Dari input juga bisa ke storage. The data processing cycle determines, yaitu seorang akuntan dan pengguna sistem mempunyai peranan penting dalam siklus pengolahan data. Contohnya, data apa yang disimpan, misalnya data transaksi penjualan, yaitu waktu dan tanggal penjualan terjadi. Yang kedua, itu ada siapa yang memiliki akses ke data tersebut. Misalnya karyawan yang membuat penjualan dan petugas pemeriksaan yang memproses penjualan. 3. Bagaimana seharusnya data diorganisir, bagaimana sebaiknya data diatur, diperbaharui, disimpan, diakses, dan diambil kembali. 4. Bagaimana jadwal dan informasi yang tidak dapat diantisipasikan dapat bersesuaian. Data input atau capture. Input data, pemrosesan input adalah mengambil data transaksi dan memasukkan ke dalam sistem yang biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Setiap aktivitas bisnis yang terjadi dapat dikumpulkan berdasarkan 1. Setiap aktivitas yang berkepentingan, 2. Sumber daya yang mempengaruhi, 3. Orang-orang yang berpartisipasi. Paper-based score documents, yaitu data yang diperoleh biasanya berasal dari dokumen sumber dokumen score. Dokumen sumber ini terdiri dari 3 jenis dokumen, yaitu 1. Data yang dikumpulkan dari beberapa dokumen, contohnya dokumen penjualan. Dokumen penjualan data yang dicatat secara manual akan ditransfer ke AIS. 2. Journal, yaitu usually paper-based, sent from organization to customer. The same document is returned by customer to organizer. Catatan data perusahaan yang dikirim ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan ke sistem sebagai input. Dokumen turnout adalah dalam bentuk mesin yang dapat dibaca untuk mempermudah
pemprosesan selanjutnya sebagai catatan input. Contohnya adalah tagihan utilitas. Lanjut. Selanjutnya yaitu source data automation. Sumber data yang direkam yaitu data format yang bisa dibaca oleh mesin saat proses bisnis terjadi. Jadi otomatisasi dokumen sumber atau source data automation merupakan suatu pengumpulan data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat asalnya. Contohnya seperti POS yaitu point of sales, pencatatan penjualan secara virtual dan ATM. Selanjutnya, data input atau akurasi and control. Sumber dokumen yang tersusun dengan rapi dan dapat memastikan bahwa data disampaikan dengan akurat, instruction dan manual. Checkboxes yaitu memilih salah satu dari opsi data yang tertera. Drop down boxes yaitu mempercepat proses penginputan data, pemeliharaan data dan meningkatkan keakuratan, dan yang terakhir lengkap, dukungan pengendalian internal dan pre-numbered dokumen. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Tipe penyimpanan data atau AIS yaitu pertama paper based, yaitu dokumen pendukung yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam pembukuan seperti POS, dokumen pengiriman, kontrak, dan lain-lain. Yang kedua, computer based, yaitu data yang dihasilkan dan disusun secara rapi dalam ERP. Contohnya seperti not penjualan, nota pembelian, data persediaan, dan penagihan pelanggan. Yang ketiga yaitu kedua data digunakan untuk melacak aktivitas bisnis dan transaksi pada siklus akuntansi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu legal general atau summary level data of assets, yaitu aset, liability, equity, revenue, dan expense. Yang kedua subsidiar, terdapat yaitu detailed data for a general ledger atau control yang isinya account receivable dan account payable. Baiklah, selanjutnya jurnal. Data transaksi dicatat dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Sebuah jurnal menunjukkan akun dan jumlah yang didebit serta dikredit. Di jurnal itu, data itu mencatat transaksi yang tidak rutin, misalnya seperti pembayaran pinjaman, dan yang kedua itu mencatat transaksi rutin yang berulang, misalnya penjualan. Next. Selanjutnya ya, ada coding teknik, yaitu teknik dalam pemberian nomor pada nomor akun. Di sini terdapat beberapa metode. Yang pertama itu ada dengan teknik urutan. Di sini item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item seperti faktur dan pesanan pembelian. Yang kedua itu ada blok. Di sini menggunakan rentang angka tertentu dikaitkan dengan kategori. Misalnya di sini ada contoh angka 10.000 sampai 19.959 itu sama dengan kulkas. Kemudian yang ketiga itu ada metode grup, di mana di sini penempatan angka dalam kode memberikan arti yang menunjukkan kepada suatu item. Kemudian selanjutnya ada metode mnemonik. Di sini menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Misalnya contohnya di sini ada dry 300W, dapat mempresentasikan low end 300, putih W, dan pengering. Kemudian untuk bagian akunnya menggunakan jenis pengkodean blok. Contohnya di sini ada 101 sampai 102 itu menggolongkan kepada aktiva lancar,
101 petty cash, dan 102 piutang. Next. Selanjutnya ada computer based storage atau penyimpanan berbasis komputer. Di sini ada suatu entitas, di mana entitas itu merupakan objek yang informasinya akan disimpan. Contohnya karyawan, barang persediaan, atau pelanggan. Entitas ini memiliki atribut berupa fakta tentang entitas tersebut. Kemudian ada field atau merupakan atribut dari record dan berisi satu atau lebih karakter. Contohnya PT XYZ Ciputat. Kemudian ada record yang merupakan kelompok atribut terkait tentang suatu entitas. Kemudian ada file yang merupakan kelompok catatan terkait. Next. Kemudian selanjutnya ada file types atau tipe file, di mana di sini yang pertama itu ada transaksi. Transaksi merupakan catatan dari aktivitas bisnis yang dicatat secara periodik, bisa berupa dalam kurun waktu sebulan atau setahun. Contohnya di sini ada PTA memiliki file transaksi penjualan harian dan penerimaan kas. Kedua file tersebut akan memperbaharui saldo akun dalam file induk pelanggan. File transaksi tidak bersifat permanen dan mungkin tidak diperlukan selama periode fiskal. Namun demikian, file tersebut biasanya disimpan untuk periode tertentu dengan tujuan sebagai backup. Kemudian ada master file, yang dimana di sini merupakan tempat penyimpanan permanen. Setiap transaksi yang baru itu diupdate. Misalnya, saldo akun pelanggan akan diperbaharui untuk menggambarkan bahwa transaksi penjualan dan pembayaran yang baru telah diterima. Secara periodik, rekor baru ditambahkan atau dipindahkan dari file induk. Contohnya ketika pelanggan baru ditambahkan dan pelanggan sebelumnya dihapus. Dan selanjutnya ada database. Di sini ada set of interrelate files. Misalnya file piutang mungkin dikomunikasikan dengan pelanggan, analisis penjualan, dan file terkait untuk membentuk database pelanggan. Next. Oke, selanjutnya data proses. Ada 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda yang disebut sebagai CRAP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu create new records, yaitu proses pembuatan record baru, misalnya merekam data karyawan baru dan lain-lain. Yang kedua, read existing record, yaitu proses mengambil atau membaca data sebelum disimpan, misalnya menarik data untuk A atau P, akun payable atau akun receivable aging. Yang ketiga, update existing records, yaitu proses pemuktakiran data sesuai dengan kegiatan aktivitas bisnis. Misalnya mengubah nilai akun receivable sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada delete records or data from record, yaitu proses menghapus data sesuai dengan kebijakan penghapusan data yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Lanjut. Di sini ada data output tipe data output. Tahap selanjutnya dan terakhir dari siklus pemrosesan data adalah penyajian informasi yang dapat berupa dokumen maupun laporan. Dokumen maupun laporan yang dibutuhkan dapat berupa dokumen atau laporan tercetak ataupun dalam bentuk digital yang ditampilkan melalui tampilan layar. Salah satu kemampuan dari sistem informasi berbasis komputer adalah kecepatan dalam membuat laporan atau dokumen rutin dengan menggunakan perintah atau yang kita sebut sebagai query untuk mencari data
spesifik dari database. Seseorang dapat membuat dokumen atau laporan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti soft copy ditampilkan melalui layar dan hard copy kita print melalui kertas. Lanjut. Di sini ada sistem ERP, yang mana sistem ERP terdiri atas 5 siklus. Yang pertama yaitu revenue cycle atau siklus pendapatan. Yang kedua ada production cycle atau siklus produksi. Yang ketiga ada expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Yang keempat ada payroll cycle atau siklus penggajian. Dan yang kelima ada general ledger and reporting system. Yang mana dari kelima sistem tersebut ada contoh dari aktivitas masing-masing. Yang pertama revenue cycle. Aktivitasnya terdiri dari memasukkan pesanan penjualan, mengirim pesanan, penagihan dan piutang usaha, dan penerimaan kas. Kalau production cycle, aktivitasnya terdiri dari perencanaan produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan yang terakhir akuntansi biaya. Selanjutnya, aktivitas dari expenditure cycle ada memesan persediaan, menerima dan menyimpan persediaan, dan yang terakhir membayar persediaan sudah diterima. Selanjutnya ada siklus penggajian atau payroll cycle. Aktivitasnya terdiri dari memperbaharui file induk penggajian. Yang kedua, memperbaharui tarif pemotongan pajak. Yang ketiga, validasi data waktu dan kehadiran. Yang keempat, mempersiapkan penggajian. Yang kelima, membayar gaji. Yang keenam, menghitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Dan yang terakhir, membayar pajak dan potongan. Selanjutnya, siklus keuangan terdiri dari 4 aktivitas dasar. Ada journal entry atau menjurnal, yang kedua general ledger atau buku besar, yang ketiga neraca, dan yang terakhir laporan laba rugi dan laporan keuangan lainnya. Lanjut. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah Integrate an Organization Information into one overall IS. Itu modul-modul pada paket sistem ERP biasanya dirancang untuk integrasi satu sama lain. Meskipun pada implementasiannya perusahaan boleh memilih mengimplementasikan beberapa modul sesuai keperluan perusahaan. ERP modul yaitu keuangan, sumber daya manusia dan penggajian, pesanan ke kas, pembelian untuk membayar, manufaktur, manajemen proyek, manajemen hubungan pelanggan, dan alat sistem. Lanjut. Keuntungan ERP. Pertama, ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Yang kedua, input data diambil sekali saja dan tidak berkali-kali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Keempat, ERP dapat mengkonsolidasikan berbagai perizinan dan model keamanan ke dalam struktur akses data tunggal. Kelima, prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Keenam, pelayanan pelanggan meningkat karena pelanggan dapat dengan cepat mengakses pesanan persediaan yang tersedia, mengirim informasi dan
dan detail transaksi pelanggaran sebelumnya. Yang ketujuh, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time dan otomatisasi proses manufaktur membuat produktivitas meningkat. Lanjut. Selanjutnya, kekurangan ERP. Perangkat keras ERP, perangkat lunak, dan biaya konsultasi yang mahal. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memilih dan mengimplementasikan sistem ERP secara tepat. Yang ketiga, perusahaan ingin menyesuaikan semua modul. Mereka harus beradaptasi untuk menstandarisasi proses bisnis yang dapat mengganggu proses bisnis yang sudah ada. Yang keempat, integrasi berbagai aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Masing-masing memiliki proses, aturan bisnis, dan keputusan berbagai daerah yang berbeda. Kelima, meyakinkan karyawan agar mengubah cara mereka melakukan pekerjaan, melatih dan dalam prosedur baru, menyesuaikan sistem baru, dan meyakinkan karyawan untuk berbagi informasi. Baik, sampai. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi mengenai overview of transaction, processing, dan ERP system. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.